Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to One Hope. Yesus adalah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar baik hari ini. Saya ingin menghimbau kita sekalian untuk jangan jadi orang sombong. Karena sombong adalah awal dari kejatuhan kita semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 dikatakan begini saudara. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati akan menghadapi yang namanya kehancuran. Kalau kita jadi orang yang sombong. Kalau kita sombong, mungkin kita merasa bahwa kita bangga dengan keberadaan kita, kehebatannya kita, harta benda yang kita miliki. Saudara, saya mau katakan bahwa harta yang kita miliki itu semua adalah titipan Tuhan. Oleh sebab itu gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan digunakan untuk kesombongan dirimu sendiri. Karena dengan sekejap Tuhan bisa ambil semuanya itu saudara. Dia bisa ambil kekayaanmu, Tuhan bisa ambil kecerdasan, kehebatanmu saudara. Ya, dengan mudah dia bisa ambil saudara. Karena dialah yang empunya segala-galanya. Oleh sebab itu jangan sombong. Nah, untuk orang yang rendah hati adalah orang yang akan menerima kehormatan. Kalau orang rendah hati, dia akan disenangi oleh banyak orang. Dia akan dihormati oleh banyak orang. Dia akan disegani oleh banyak orang. Kenapa saudara? Karena orang yang rendah hati, dia selalu berpikiran positif saudara. Orang yang rendah hati pasti dia maunya ingin merangkul banyak orang. Dia ingin menyatukan semua orang, saudara. Tidak ada perpecahan, tidak ada perkelahian. Yang dia inginkan adalah kedamaian. Itu orang yang rendah hati. Dan dia menyadari bahwa apa yang dia miliki, harta, kekayaan, ya, kehebatan, jabatan, semua yang dia miliki, dia sadar bahwa semua itu hanya datanginya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bukan siapa-siapa. Itulah orang yang rendah hati saudara. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 31 dikatakan begini saudara. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, kalau saudara mau dihormati, hormati juga orang lain saudara. Kalau saudara mau dihargai, hargailah orang lain. Mudah saudara, ya. Karena saudara, apa yang saudara tabur, itu juga yang akan saudara tuai. Nah, kalau saudara menabur suatu kejahatan, engkau juga akan menuai yang namanya kejahatan. Yang mungkin datangnya bukan dari orang tersebut, akan datang dari orang lain. Oleh sebab itu, lakukanlah kebaikan saudara. Perbuatlah sesuatu apa yang engkau kehendaki, perbuat juga itu kepada orang lain. Ya saudara, 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan begini saudara. Kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sombong, berarti saudara juga dikategorikan orang yang tidak punya kasih. Karena orang yang punya kasih itu tidak sombong, saudara. Orang yang punya kasih, dia murah hati, dia sabar, ya, dia tidak cemburu. Nah, jadi buat generasi muda juga, kalau punya pacar sombong, ya, terus suka tempeleng, ya, sebelum kau mau menikah sampai hari ini saya mau katakan putuskan dia, karena lebih baik kau putuskan hari ini daripada kau masuk dalam jenjang suatu pernikahan, ya, karena orang sombong itu tidak disenangi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang murah hati, ya, jadi aura positif bagi banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Jangan sombong, ya, jangan sombong, karena itu akan membuat saudara menuju kepada yang namanya kehancuran. Ayo bangkit, engkau bisa berubah. Tidak ada kata terlambat buat kita semua yang mau berubah di dalam Tuhan. Masih ada kesempatan. Tapi lakukan kebaikan, lakukan firman Tuhan, ya. Selalu rajin baca firman Tuhan, rajinlah berdoa, rajin memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di saat engkau melakukan firman Tuhan, hidupmu
pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.